Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan mengenai investasi ya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai sekuritas tunggal untuk kondisi satu dan kondisi 2 ya. Nah, untuk kondisi satu harga transaksi sama dengan nilai wajar. Untuk kondisi 2 harga transaksi tidak sama dengan nilai wajarnya ya. Jadi ketika dijual tidak sama dengan nilai wajarnya. Nilai wajarnya adalah 104, 102, nilai harga transaksi hasil penjualannya ternyata di atas itu, 103 atau 104 gitu ya. Nah, nanti selisihnya ada gain ya, dari selisih harga transaksi dengan fair value pada saat penjualan ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang sekuritas ya, portofolio sekuritas ya. Oke, kita lihat Excel. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah nah, ini ya PT Syukur. Oke, PT Syukur memiliki dua investasi utang yang diklasifikasikan hold for collection and sell. Ya, berikut adalah data per 31 Desember 2019. Nah, di sini saya disclaimer dulu ya. Jadi silakan teman-teman bagi yang ingin mendownload bahan materi ini silakan lihat di deskripsi. Nah, oke, di sini kita lihat baca dulu soalnya ya. Pertama, nah ada investasi, portofolio, obligasi solutif, obligasi PT Maju, totalnya adalah sekian ya. Diketahui amortized cost per 31 Desember. Nah, fair value-nya adalah sekian. Dapatlah UHGL-nya. Nah, kita totalin ya. Nah, seperti ini akhirnya. Nah, misalnya pada 1 Juli PT Syukur menjual obligasi solutif dengan harga yang sesuai dengan pada ini 31 Desember ya 2019. Pada tahun depannya 1 Juli menjual obligasi PT Solutif yang ini ya pada harga jual sesuai dengan nilai wajar saat itu 1204. Nah, amortized cost-nya berapa? Nah, ini udah dikasih tahu nih 202749. Nah, berarti selisihnya adalah gain ya. Nah, gain ini menjadi saldo akhir dari ending balance dari apa? Dari si fair value adjustment pada tanggal 1 Juli 2020 ya. Ending balance dari si fair value adjustment-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, diasumsikan jurnal amortisasi dan penerimaan bunga udah dibuat. Nah, oke, berarti tugasnya tadi kan nih cuma tinggal buat jurnal terkait restatement dari fair value-nya ya karena amortized cost-nya udah diketahui. Nah, jika diasumsikan 1 Juli sampai dengan 31 Desember tidak ada pembelian, nah di sini udah diketahui posisi fair value obligasi PT Maju ya adalah 495. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, gimana cara menjurnalnya? Nah, kalian perlu perhatikan di sini ada informasi seperti ini ya. Nah, pada dasarnya kalau cara Kieso itu pendekatannya pendekatan portofolio. Artinya apa? Ketika satu portofolio dijual tidak ada fair value adjustment yang dihapuskan. Nah, beda kalau single security ya. Kalau single security maka satu sekuritas maka ketika dijual ya dihapus langsung fair value adjustment plus debt investment-nya pun dihapus. Nah, ketika pendekatan portofolio yang di Kieso itu tidak dilakukan ya. Nah, sedangkan yang akan saya ajarkan sekarang ini bukan caranya Kieso. Ya, jadi nanti akan ada perbedaan cara Kieso dengan cara yang saya ajarkan ya. Nah, yang saya ajarkan ini mengacu ke PSAK 71 ya. PSAK 71. Nah, dan ini ada di bukunya Pak Lutfi Mahfuz. Sehingga apa? Treatmentnya meskipun portofolio, maka treatmentnya tetap per instrumen. Ya. Artinya apa? PT Solutif ini soalnya memang seperti ini ya. Nah, kemarin saya sudah bahas dengan Pak Lutfi ya, bahwa ya ternyata memang seharusnya tidak dibikin satu T-account. Jadi kan ini seolah T-account-nya portofolio ya. Nah, sedangkan kalau yang bawah ini bukan T-account portofolio masih T-account portofolio juga gitu ya. Nah, ini tidak sesuai dengan roh dari PSAK 71 ya. Kemarin kita sudah bahas dan akhirnya kita sepakat bahwa karena memang ini masih tercampur dengan pendekatannya Kieso. Gitu ya. Nah, seharusnya memang tidak demikian. Seharusnya satu persatu meskipun dia portofolio karena pendekatan yang diamanahkan oleh PSAK 71 ya harus per instrumen. Ya, jadi dilihatnya meskipun dia satu portofolio tapi treatmentnya tetap per instrumen ya. Nah, oleh karena itu gimana Pak caranya? Ya udah kita langsung saja kita bikin penyesuaiannya ya. Penyesuaian pada saat akhir tahun ya. Isunya adalah kita ingin menjurnal si UHGL ini tapi untuk portofolio ya dengan treatment per sekuritas ya, per sekuritas. Nah, di sini saya akan jelaskan yang per sekuritas dulu meskipun portofolio. Nah, untuk yang FVTPL nanti treatmentnya seperti yang ada di buku. Kembali lagi kepada treatment yang portofolio ya seperti itu. Nah, biar kaya aja cara pembelajarannya biar agak sedikit bervariasi gitu ya. Nah, oke, nanti biar ketahuan juga perbedaannya gimana dan kalian bisa coba gimana pendekatan untuk per instrumen untuk FVTPL maupun fair value options ya.
Oke, sekarang kita akan bahas yang FVOC dulu, tapi dengan pendekatan per instrumen dan dia dalam satu portofolio, gitu ya. Nah, karena pendekatannya per instrumen, meskipun satu portofolio, maka saya bikin T-account-nya itu masing-masing. Ya. Obligasi solutif, obligasi PT Maju, nah, tetapi UHG OCI sama OCI saya satuin ya, gitu, biar mempermudah aja. Oke, berarti kita akan melakukan restatement ya, yang amortized cost-nya udah ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan jurnal yang amortized cost ya. Langsung aja jurnal restatement fair value. Nah, ya udah tinggal kita lihat selisihnya berapa. Selisihnya untuk solutif 1412 sama obligasi PT Maju minus 6770. Nah, inilah yang akan masuk ke T-account dari si fair value adjustment untuk masing-masing obligasi ya. Seperti itu. Oke, kita akan lakukan ya seperti ini. Berarti tinggal pada saat 1 Januari 0 ya, masih 0. Nah, karena dia adalah hasil dari selisihnya ini merupakan pembentuk nilai dari si saldo akhir dari fair value adjustment, maka saya taruh di saldo akhir ya. 1412 ya, seperti itu. Nah, ini tinggal taruh di saldo akhir. Selisihnya masuk adjustment. Nah, ini nanti yang akan saya adjustment ya. Kemudian obligasi PT Maju dia saldonya dikredit ya. Seperti itu ya. Fair value adjustment dikredit ya karena turun. Nah, maka saldonya saldo kredit. Seperti itu. Nah, dari sini saya tinggal digabung ya. 1412 ditambah dengan 6770 ya. Ini minus kan ya. Jadi sering mengurangi nih. Minus 6770 dikurang 1412 sama dengan 538. Nah, ini adalah UHGLOC ya. Nah, seperti itu. Ya udah kita tinggal buat aja. Jadi berdasarkan T-account ini ya, berarti adjustment-nya untuk fair value adjustment obligasi PT Solutif di debit, untuk PT Maju di kredit ya. Ya udah tinggal bikin aja Solutif 1412 debit, Maju di kredit. Selisihnya itulah UHGLOC. Gitu ya. 6770 dikurang dengan si 1412. Ya, ini masuk ke sini ya, debit ya. Udah langsung dapat sekian. Nah, dari sini kita ingin mentransfer karena akhir tahun itu kan ada closing ya. Sehingga pada saat closing kita mentransfer UHGLOC ke AOC. Ya udah karena saldonya saldo debit, maka ditransfer pindahin ke kredit. Nah, sehingga AOC-nya nanti muncul di debit. Nah, jadi AOC pada UHGLOC 5358. Nah, ini untuk restatement fair value pada saat akhir tahun. Nah, bagaimana dengan restatement fair value ketika penjualan? Ya, di sini diketahui ya pada tanggal 1 Juli menjual obligasi ya nilai wajarnya adalah 204, nilai amortized cost-nya ada 202749. Sehingga kalau kayak gini kita tidak perlu lagi bikin jurnal restatement dari carrying value, langsung aja ya. Ya udah oke, langsung dapat 202749 carrying value-nya, kemudian fair value-nya 204.500. Nah, berarti naik nih ya. Berarti naik gain ya. Nah, kita masukkan ke T-account-nya ya. T-account pada saat 1 Januari 2020 diambil dari yang atas. Nah, yang ini ya sama dengan ke 31 Desember 2019. Nah, baru kita masukkan 1751 ini kita masukkan di saldo akhirnya ya per tanggal 1 Juli. Nah, selisihnya inilah yang di adjustment ya. Nah, seperti itu. Nah, maka pasangannya 339 ini adalah UHGLOC ya. Oke, nah barulah kita bikin tuh restatement untuk fair value-nya, fair value adjustment pada UHGLOC 339 ya. Nah, karena dia dijual, maka kita harus hapus saldo dari 1751 ini. Tinggal dihapus, pilihin ke kredit ya. Cash pada fair value adjustment, cash-nya berapa? 204. Nah, dilihat tuh debt investment-nya berapa? Ya, debt investment-nya senilai carrying value-nya 202.49 ya. Nah, hapus ya. Nah, dapatlah ini jurnal penghapusnya. Dan jangan lupa ketika dihapus kita bikin jurnal recycling-nya. Sama dengan aja ya, sama dengan dari si apa namanya? Dari si ini ya, dari si fair value adjustment ya. Nah, udah deh kita realisasikan. Karena dia di kredit, ya, maka UHGLOC-nya lawannya di debit ya, pada realize di kreditnya. Nah, berarti ini UHGLOC-nya kita masukkan recycling jurnalnya ya, ke account 1751. Nah, kayak gitu ya. Dari sini kita dapat nih berapa berarti saldo akhir dari UHGLOC sebesar 1412 ya per tanggal 1 Juli ya. Nah, udah tuh sampai situ per tanggal 1 Juli. Tapi kan belum penderitaan belum selesai. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan restatement untuk fair value di akhir tahun 2020 ya. Untuk satu portofolio ini. Nah, ya udah akhirnya gimana? Ya udah berarti kita hitung lagi ya. Di sini udah diketahui ya. Amortized cost-nya 490, fair value-nya 495 ya. Dan langsung aja dapat 497. Nah, dari sini berarti pada saat akhir tahun kita bikin T-account-nya lagi. Fair value adjustment PT Maju berapa? Saldo awalnya 6770 dari tahun sebelumnya ya.
tinggal letakkan 4297 di saldo akhir. Selisihnya adalah 11.067. Nah, ini yang akan kita jurnal ya. FVA pada UHGLOC 11.067. Nah, itu jurnal restatement dari fair value. Nah, closing entries-nya iya baru kita bikin ya. Ya, karena realize ini di kredit berarti kita masukkan ke retain earnings ya, tutup ke retain earnings ya. Sorry, di kredit ya, berarti realize HGLPL ya. PL pada 2345 retained earnings ya. Nah, ini earnings. Oke. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Tinggal di-save aja. Oke. Tinggal di-save. Ya, sip. Nah, jadi seperti itu ya, tinggal ditutup ya retain realize-nya pada retain earnings ya, pada retain earnings. Nah, baru kita tutup UHGLOC-nya. Nah, gimana caranya? Ya kita bikin TIOCO-nya. Karena TIOCO-nya sebelumnya 1 Juli itu kan 1412. Ada adjustment tuh yang bawah ini 11.057. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 9655. Nah, inilah yang akan kita close ya. Saldo ini akan kita closing. Jadi kita closing aja, kalau gitu kita closing, kita pindahin ke debit. Lawannya adalah apa? Lawannya adalah di kredit AOC. Ya, seperti itu. Udah kita langsung aja UHGLOC pada AOC 9655. Nah, kalau kita jumlahkan gitu ya, saldo awal AOC itu kan ngambil dari yang atas tuh, dari yang atas ini ya. Nah, dari yang atas ini ya, 5358. Nah, sehingga apa? Sehingga 5358 yang ini ya. Nah, sehingga apa? Ya udah tinggal dimasukkan saldo awalnya, saldo closingnya nilai closingnya adalah 9655, maka ada saldo kredit 4297. Nah, itu caranya ya. Nah, cara dengan pendekatan per instrumen. Ya, jadi silakan kalian cek lagi di buku ya. Kira-kira sama atau enggak? Insya Allah sama ya. Cuman memang saya bedakan gitu. Saya bedakan. Bedanya apa? Bedanya ya kita pencatatan fair value adjustment-nya masing-masing per sekuritas. Jadi ini fair value adjustment untuk yang PT Maju, gitu ya. Nah, jadi kita sama dengan atas aja deh. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi inilah yang akan kita jurnalkan, gitu ya. Jadi per masing-masing instrumen fair value ini. Nah, seperti dan kita bikin TIOCO-nya juga per masing-masing instrumen untuk yang fair value adjustment. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan tentang portofolio. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.